Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa khairaz zadi wal libas wa amarna an tazawwada biha li yaumil hisab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbun nas. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mawsufu bi akmali sifatil askhas. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersama-sama untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang-orang yang mulia adalah mereka yang beriman dan juga senantiasa bertakwa dengan menjalankan perintah serta menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mengenali diri sendiri atau ma'rifatun nafsi adalah kunci mengenal Allah Subhanahu wa taala. Logikanya sederhana, diri sendiri adalah hal yang paling dekat dengan kita. Bila kita tidak mengenal diri sendiri, lantas bagaimana mungkin kita bisa mengenali Allah Subhanahu wa taala? Sehingga Imam Al-Ghazali mengutip sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah." Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Dalam surat Fussilat ayat 53 juga disebutkan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di dunia ini dan di dalam diri mereka sendiri hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Oleh sebab itu, mengenal diri sendiri itu penting untuk dilakukan seorang muslim. Kendati demikian, mengenal diri tidak hanya sekedar lahiriahnya saja. Pengenalan dapat dilakukan dalam lagi seperti hanya kita menanyakan siapakah aku dan dari mana aku datang, kemana aku akan pergi, dan apa tujuan kedatangan dan persinggahan kita di dunia ini, dan juga sebagainya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mengenali diri sendiri dapat dimulai dengan mengenal 3 sifat manusia sebagaimana yang telah dikelompokkan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu yang pertama yaitu sifatul bahaim, sifatul syayatin, kemudian yang ketiga yaitu sifatul malaikah. Yang pertama yaitu sifatul bahaim. Sifat binatang adalah sifat makhluk hidup dengan rutinitas kebutuhan biologis, seperti halnya makan, tidur, minum, kawin dan juga sebagainya. Manusia pun menyimpan kecenderungan ini dan bahkan memiliki ketergantungan yang tidak bisa dipisahkan. Manusia memiliki sifat-sifatul bahaim yang bersifat alamiah dan kerap disebut dengan kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian yang kedua yaitu sifat-sifat syayatin.
sifat-sifat setan. Sifat-sifat ini digambarkan dengan sifat keburukan, seperti halnya mengobarkan kejahatan, tipu daya muslihat, suka berbohong, dan juga sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu sifatul malaikah, sifat-sifat malaikah, yaitu sifat yang senantiasa memuji, merenungi keindahan akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan menaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala secara total. Ringkasnya, kebahagiaan hewani adalah ketika ia kenyang, mampu memuaskan hasrat dirinya atau sanggup mengalahkan lawannya untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan kebahagiaan setan adalah tatkala berhasil mengelabuhi yang lain atau memproduksi keburukan. Sementara kebahagiaan malaikat adalah saat diri kian mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua aktivitas merupakan cerminan dari kedekatan itu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Selain mengenal daripada sifat di atas, kita juga harus mengenal struktur pokok diri sendiri. Al-Imam Ghazali kemudian mengibaratkan diri manusia sebagai kerajaan yang terdiri daripada 4 struktur yang meliputi jiwa sebagai rajanya, akal sebagai perdana menterinya, kemudian syahwat sebagai pengumpul pajak, dan amarah sebagai polisinya. Yang pertama yaitu syahwat. Syahwat memiliki kecenderungan menarik manfaat, menarik kemanfaatan, kenikmatan dan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Syahwat berlaku memenuhi kebutuhan dan juga keinginan individunya. Kemudian yang kedua yaitu amarah, memiliki tugas melindungi dari berbagai ancaman atau madarat. Karenanya ia identik dengan karakter berani, namun cenderung keras dan juga tegas. Kemudian yang ketiga yaitu akal atau nalar, yang memiliki fungsi untuk berpikir, berimajinasi, menghafal dan juga sebagainya. Akal akan berposisi sebagai kendali atas amarah dan juga syahwatnya. Kemudian yang terakhir yaitu jiwa atau hati sebagai kendali daripada akal tersebut. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Adi Bahana Syakir ingkang kula hormati, akal memiliki kecenderungan buruk, yakni bertindak liar sehingga memunculkan berbagai tipu daya dalam syahwat dan juga amarahnya. Oleh sebab itu diperlukan hati nurani yang bersih untuk mengendalikan akal yang biar secara benar. Untuk mencapai jiwa yang mampu mengendalikan akal diperlukan perjuangan yang sangat keras yang disebut dengan olah rohani atau mujahadah. Proses jiwa mengendalikan akal akan memunculkan cahaya ilahi yang memberi petunjuk kepada manusia menuju jalan yang terbaik, jalan yang nantinya akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 69 sebagai berikut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, semoga kita termasuk orang-orang yang lebih banyak belajar mengenali diri sendiri ketimbang menilai orang lain untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Mudah-mudahan kita sekalian tentunya akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah ala insani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة القدس وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم من سن اليوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إنه يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس